Mungkin cukup sekali gue tonton aja karena cukup apa ya, cukup gue nggak bisa tonton lagi. Yo, what is up everybody? Welcome back to my channel. Gue Haizan. Welcome back to... Ini gue gak mau review film sih, tapi lebih ke mau ngomongin film. Ini film kemarin gue baru tonton. Ini gue bikin video, gak pakai skrip. Jadi biasanya kalau gue itu biasanya gue ketik dulu per paragraf. Oh ini enggak, karena ini baru banget kemarin gue tonton. Nah, gue harus bilang ke kalian, ini salah satu film yang cukup berbeda dari tontonan sebelumnya. Karena sebelum-sebelumnya itu gue nonton film yang kayak action, film kayak detektif, thriller, film yang generik gitu. Dan ini salah satu film yang jarang gue tonton genrenya. Genrenya itu adalah survival. Dan jujur saat gue nonton di sini, itu film bikin gue sesak napas. Film yang dimana bikin gue napasnya tuh kayak ngap gitu loh. Kenapa? Karena saking brutalnya ya. Bukan brutal sih, tapi lebih ke harsh. Harsh itu apa bahasa Indonesia? Sangat-sangat buruk kondisi survivalnya. Jadi kita kayak gue gak kebayang kalau misalnya gue di situ. So, judul film adalah Arctic. Yang main itu Matt Mikkelsen. Film ini tentang Matt Mikkelsen, bahkan karakter utamanya gue nggak tahu namanya siapa karena dia nggak disebutin atau disebut atau ya, karena nggak terlalu banyak dialog di situ. Nah, itu bakal nyambung. Kenapa? Karena di film ini itu cuman ada 1, 2, 3, 4, 5 manusia yang muncul di film ini. 2-nya itu adalah orang jauh yang kayak cuman kelihatan badannya doang. 1 itu Matt Mikkelsen, karakter utama kita. 1 lagi orang yang sekarat, yang terluka di salju di Arktik ini. Dan 1 lagi orang meninggal. Jadi film ini tuh bercerita tentang Matt Mikkelsen, karakter utamanya yang terdampar di Arktik. Jadi dia kayak kecelakaan pesawat dan dia berusaha untuk bisa keluar dari Arktik ini. Dia kecelakaan dan dia entah berantah, dia hidup sendiri. Dan di 15 menit pertama film ini tuh kayak menceritakan atau menjelaskan ya, menyuguhkan kita rutinitas dia selama survive tuh ngapain aja. Jadi dia tuh pertama kalau nggak salah ngegali lahan, jadi biar dia tulis SOS gede gitu di tanah. Terus kemudian dia itu ke ke tempat pancing iglu gitu tuh, nggak sih, tempat pancing yang bawahnya es, dan dia tuh ngambil ikan salmon fresh gitu. Dan ketiga itu gue lupa, kalau nggak salah dia tuh makan. Jadi dia siklusnya gitu. Oh ya, sama yang keempat itu adalah dia tuh nyari sinyal. Jadi dia ngelakuin 4 hal itu monoton sama dia survive. Dan ini bahkan gak dikasih tahu dia tuh udah terdampar berapa lama, tapi kayaknya udah lama banget, kayak setahun 2 tahun, karena kayak dia tuh udah brewok gitu loh, udah kayak nggak terurus lah dia pokoknya. Nah itu dilakukan sama berhari-hari, sama bertahun-tahun, dan siklusnya seperti itu. Di film ini dialognya itu sangat kecil. Jadi kalau nggak salah di 15 menit pertama tuh bahkan kayak cuman ada 2-3 line doang atau 3 baris dari percakapan, kayak cuman kayak gitu, atau kayak sampai jumpa. Dan dia ngomong sampai jumpa itu adalah ke makam temennya yang dia kubur gitu. Dan ini filmnya cukup gak banyak dialog, tapi yang menurut gue kenapa gue pengen bikin video ini adalah dia bisa menceritakan keadaan dari film ini cuman lewat pemandangan, cuman lewat dari keadaan kondisi dari karakter utama kita, dari tatapan matanya, tatapan mukanya, dan juga keputusasaan dia untuk melakukan survivability ini. Kayak ini film yang bikin gue kayak anjing, gue nggak bisa napas dengan tenang gitu loh, karena ngap nontonnya, ngerti gak sih? Dan yang membuat film ini kayak mengamplify, memberikan berkali-kali lipat kayak kehampaan atau keputusasaan itu adalah, jadi dia kan ini nyari sinyal, terus datang helikopter, kayak dia hoki banget lah istilahnya, datang tuh sinyal dan ada helikopter yang datang bisa nyampetin dia, menjadi harapan dia untuk keluar dari Arktik. Tapi helikopternya malah kecelakaan, malah jatuh karena di badai salju di Arktik itu. Yang awal dia hidup sendiri dan dia ngerasa kalau misalnya itu ada kesempatan dia untuk hidup, sirna langsung di depan mata dia karena helikopter jatuh di depan mata dia. Dan ternyata di helikopter itu ada 2 orang. Ada 2 orang, 1 meninggal, 1 lagi masih hidup. Tapi yang 1 ini dia itu terluka dan dia itu nggak bisa sembuh, intinya kayak butuh perawatan medis yang khusus lah, karena dia kan di tengah-tengah Arktik ini nggak ada yang bisa bantuin dia gitu. Yang awalnya hidup sendiri akhirnya jadi berdua, dan permasalahannya adalah dia harus ngurusin 1 orang lagi. Dia harus ngurusin orang yang sakit, dia harus ngurusin orang yang lagi lemah, harus ngurusin orang yang terluka parah gitu. Dan makin kayak tanggung jawabnya kerasa, kalau tanggung jawab dia makin berat karena dia satu-satunya orang yang hidup di situ, yang sadar di situ, dan dia harus ngamatin dia, harus take care dia gitu. Dan di sini tuh kayak
juga menggambarkan ketersendirian dia, terisolasi, ke apa ya, rasa dia yang kayak cing gue udah lama banget gak tersentuh oleh peradaban gitu loh. Bahkan dia tuh ada orang yang gak sadar tuh dipeluk gitu loh, dipeluk dan kayak ngerasa wah ini akhirnya ada orang lain gitu loh. Dan di helikopternya tuh ada pop mie gitu ya, kayak instant noodle, dan dia langsung makan apa ya, kayak makan gak diseduh gitu, dan dia kayak ngerasa akhirnya dia nyobain makanan lain karena dia selama bertahun-tahun makannya cuma ikan doang. Itu gila banget sih. Dan di sini setelah kejadian ini lebih ke survival, jadi kayak bagaimana dia harus pergi untuk mencari bantuan gitu ya, karena dia mendapatkan map di helikopternya. Kemudian dia lihat, oh ada base nih, ada base di jauh dari tempat dia terdampar, dan akhirnya dia bawa si orang ini yang terluka sama dia untuk ke base, karena kalau misalnya tinggal di situ pasti satu orang ini gak akan selamat. Dan gue harus kasih tahu, gue cuma bisa ngasih tahu sampai sini doang filmnya kayak gitu. Kenapa? Karena lo harus nonton sendiri. Itu film yang dimana kayak setiap perjalanan tuh lo ngerasa ini orang kasihan banget, dan lo ngerasa, tau gak sih, kayak rasa dimana ini orang pasti gak akan selamat, ini pasti gak akan happy ending. Lo udah ngerasa ini putus asa, dia makanannya habis, terdampar, usaha dia sia-sia. Lo udah ngerasa ini orang pasti gak akan survive, ini orang gak akan sampai di tujuan dia gitu loh. Tapi di endingnya lo akan ngerasa please happy ending, please happy ending, please happy ending. Tapi ternyata ya lo harus nonton lah, karena di sini cukup gimana ya, gue nontonnya ngap banget gitu, kayak ada keputusasaannya itu kerasa banget di film ini. Dan it's amazing film, dan lo harus nonton aja. Namanya Arctic, dia keluaran tahun 2018, dan itu film yang menurut gue mungkin cukup sekali gue tonton aja, karena cukup gue nggak bisa tonton lagi. So yep, that's a quick video untuk ngebahas film gitu ya, tapi ini bukan review. Kalau misalnya gue bisa kasih skor, karena video-video sebelum gue kayak review film, ini kayak di angka di 7,5 lah, 7,5. Kenapa? Karena ini film, menurut gue film bagus, tapi gue nggak akan rewatch lagi karena ya cukup gimana ya, nggak sedih, tapi lu tuh nggak sih kayak anjing ini putus asa banget orang-orang di sini. Kayak gue nggak bisa mendeskripsikannya bahkan gitu ya. So yeah, that's a quick video from me. Hope you guys doing well, dan kalian coba check it out. Arctic 2018 yang main Matt Mikkelsen. So that's all for it. Thank you so much for watching, and I'll see you guys in the next video. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Bye bye.